Sekalian, shalom. Mari kita buka kitab bersama Filipi pasal yang pertama. Filipi pasalnya yang pertama, ayat yang ke-18. Filipi 1 ayat yang ke-18 sampai 22. Filipi 1 18 sampai 22. Mari kita baca bersama-sama. Filipi 1 ayat 18 sampai 22. Filipi 1 18 sampai 22. 1 2 3. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini adalah keselamatanku oleh doamu dalam pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan yang kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Sampai di sana sekalian Tuhan membaca Alkitab. Hidup saudara-saudara dipercayakan kepada kita, sehingga hari ini saudara bisa memiliki akan kehidupan yang sebenarnya adalah pemberian dari Tuhan. Kita bisa bernafas, kita bisa berjalan, kita bisa melanjutkan hidup ini oleh karena pemberian dari Tuhan. Dan hidup dipercayakan juga kepada kita untuk mengurusnya, untuk bisa menata, mengatur kehidupan kita sendiri. So, kasih Tuhan, hidup ini adalah pemberian Tuhan. Kadang-kadang saya bisa membayangkannya seperti seorang yang bermain kartu. Saudara sekalian, kita memang tidak berjudi, tapi kebanyakan kita mengerti main kartu itu bagaimana. Semua kartu dibagi-bagi kita, dan kita harus menggunakan kartu itu untuk permainan itu. Dan bagaimana kita mengatur kartu itu adalah satu pilihan untuk kita sekalian. Kita bisa menang, bisa kalah dalam permainan itu. Dalam sebuah game, sebuah permainan kartu, saudara bisa betul-betul menjadi orang yang menang atau jadi orang yang kalah. So, kasih Tuhan, hidup seperti itu. Kepada saudara dipercayakan sebenarnya satu option, sesuatu pilihan untuk kita. Bagaimana kita mengatur akan hidup kita sendiri. Semakin lama saya semakin sadar bahwa segalanya adalah anugerah Tuhan. Tetapi juga semakin sadar bahwa di balik anugerah Tuhan ada tanggung jawab untuk kita sekalian. Setiap saudara diberikan tanggung jawab untuk hidup kita sendiri. Sehingga kalau kita membaca di Alkitab di sini, Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Ketika dia mengatakan bagiku, dia sedang berbicara tentang diri dia. Bicara tentang dirinya, bagiku, artinya untuk orang lain pun ada. Untuk orang lain yang memiliki arti yang berbeda, itu buat mereka keputusan mereka. Tetapi Paulus mengatakan bagiku hidup adalah Kristus. Jadi di sini kita melihat Paulus menempatkan hidup itu sebagai sesuatu yang dia sendiri akan memilih mau jadi apa hidupnya. Bagiku, artinya ada si aku, yaitu diri Paulus, yang memikirkan, yang berefleksi, dan yang merancangkan akan apa yang dia mau lakukan di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, di sini kita bicara soal subjek, soal pribadi, yaitu Paulus, yang ketika kita tahu hidup dia itu selama ini sebelumnya adalah dia merancang hidupnya seperti yang dia inginkan. Dia lahir di Tarsus, lalu dia sekolah dengan sungguh-sungguh, dia beragama dengan sungguh-sungguh, dia masuk ke satu mazhab Farisi yang sangat ketat, dia cari guru yang terbaik, dia pindah ke Yerusalem, dia belajar dengan sungguh-sungguh. Itu semua pilihan yang dia buat. Bahkan setelah lulus pun, apa yang dia lakukan, dia jadi pemimpin muda yang melawan akan kekristenan, yang meninggikan akan kepercayaannya melawan kekristenan. Lalu dia pergi kemana-mana, menganiaya orang Kristen, dan seterusnya. Itu adalah pilihan-pilihan yang dibuat oleh Paulus. Sampai dia ketemu dengan Yesus dalam perjalanan di Damsyik. Atau lebih tepat, Yesus menangkap dia dalam perjalanan di Damsyik. Sehingga kemudian Saulus ini menjadi Paulus, karena Yesus menyelamatkan dia. Yesus menyelamatkan dia, tidak membunuhnya, tetapi menyelamatkan, bahkan mempercayakan dia pelayanan sebagai seorang pemberita Injil, sebagai seorang guru, sebagai seorang rasul. Dan disitulah hidup Paulus berubah.
Karena dulu dia memilih hidupnya sendiri, dengan caranya sendiri. Tapi kemudian Tuhan intervensi dalam hidupnya. Dan kemudian di sana dia mulai belajar kehendaknya itu. Dia taklukkan kepada kehendak Kristus. Rancangan hidupnya dia taklukkan kepada rancangan Tuhan. Dia mencoba untuk bisa membuat pilihan hidupnya menjadi seperti apa yang Tuhan ingin. Dia mencoba aligning, dia mencoba naikin, dia mencoba supaya rancangan hidupnya seperti yang Tuhan maksudkan dari kekekalan bagi dia. Di sini kita melihat Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Artinya Paulus di sini mengambil pilihan yang buat dia adalah pilihan yang paling tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Di situ dikatakan bagiku hidup adalah Kristus. Dia mengambil tanggung jawab seorang percaya. Itu tanggung jawab untuk berpikir, untuk mengambil keputusan. Bagiku. Saya rasa hidup Kristen itu adalah sesuatu yang selalu berada dalam situasi yang seperti ini. Setiap hari saudara harus memilih. Dan selalu Tuhan memperhadapkan tiap hari kepada banyak pilihan. Dari A sampai Z. Dari apa yang kelihatannya dekat sampai ke yang jauh. Apa yang kelihatannya nyata sampai kepada yang tidak kelihatan. Kita diberikan pilihan. Dan setiap saudara mesti bertanggung jawab dalam hidup ini. Karena kita semakin sadar hidup adalah sesuatu yang singkat. Sesuatu yang gampang hancur. Sesuatu yang gampang rusak. Kalau kita tidak hati-hati dengan hidup kita sendiri, siapa mau hati-hati dengan hidup kita? Jadi Paulus di sini berkata, bagiku sebagai seorang pribadi yang berpikir, seorang pribadi yang berefleksi, sebagai seorang pribadi yang bertanggung jawab, apa yang saya mau kerjakan dengan hidup ini? Apa yang saya melakukan dengan hidup ini? Maka saudara menemukan di sana Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita belajar beberapa hal di sini. Pertama, kita belajar ini adalah konsekuensi logis. Bagiku hidup adalah Kristus. Apakah ini masuk akal tidak? Kalau saya sudah membaca dalam Alkitab, memang ini adalah pilihan yang paling logis, paling sesuai dengan logika. Kalau saudara mengasihi seseorang, saudara pasti menuntut seseorang juga. Karena saya yakin dalam dunia ini tidak ada yang gratis. Sebagai seorang suami mengasihi istri, Anda menuntut istri loyal, setia ke kita. Sebagai seorang istri mengasihi suami, saudara juga menuntut suami untuk loyal. Itu konsekuensi logis. Kita sekolahkan anak, kita tuntut anak, kamu harus lulus, kamu harus naik kelas, belajar baik-baik naik kelas, kan begitu. Gak ada di antara kita yang sekolahin anak, boleh lulus, boleh enggak, kan enggak. Ya, tidak ada yang seperti itu. Kita ada konsekuensi logis. Kita pergi ke dokter, kita bayar dokter, kita berharap dia advis kita, kasih kita obat supaya sembuh, begitu. Kita tidak ada yang pergi ke dokter, dok boleh sembuh, boleh enggak, kan enggak ada. Saudara membangun, saudara ada insinyurnya, ada arsiteknya, saudara minta supaya bangun ya, terjadi pembangunan, kan begitu. Jadi konsekuensi logis. Saya rasa kita hidup dengan metode ini, cara ini. Segala sesuatu ada sebab akibat, dan sampai sekarang juga begitu. Ada sebab, ada akibat. Akibat sesuatu disebabkan oleh sesuatu. Ini konsekuensi logis. Dan kita tidak bisa menerima sesuatu yang tidak logis, begitu kan? Sesuatu yang tidak masuk akal, kita tidak bisa terima. Ya, misalnya seorang suami selingkuh, wah itu kan tidak setia, kita tidak bisa terima. Tidak ada seorang istri yang berkata diberkatilah engkau dalam selingkuh, bukan ada. Karena itu tidak bisa kompatibel dengan logika. Kita pakai akal sehat, kita pakai logika. Segala sesuatu mesti masuk dalam kategori ini. Saya sama juga ketika kita hidup sekarang ini, kalau kita hidup bagi Yesus, apakah logis? Ya. Saudara mau baca di Alkitab, sekali Paulus pernah mengatakan dalam Korintus 15 ayat 15, 2 Korintus 5:15, dan dikatakan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang sudah mati dan bangkit bagi mereka. Masuk akal nggak? Supaya mereka yang hidup diselamatkan. Dikatakan tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan hidup untuk Dia, untuk Kristus. Itu kata Paulus. Ini loh masuk akalnya di sini. Yesus sudah mati untuk kita. Kalau kita hidup bagi Dia, apakah masuk akal? Masuk akal. Yesus sudah mati dan bangkit untuk kita. Maka logikanya adalah
Maka dikatakan kita yang hidup tidak boleh. Bisa nggak? Bisa, tapi tidak boleh hidup bagi dirinya sendiri, tetapi hidup untuk Dia yang sudah mati dan yang bangkit bagi mereka itu. Arti khususkan di sini ada logika, ada konsekuensi logis, sangat masuk akal. Kalau saudara hari ini menerima Yesus, ditebus Kristus dan sekarang berbalik menyembah dan memuliakan Yesus. Ini konsekuensi logis. Di dalam jemaat Tesalonika, Injil diberitakan dan mereka dulu penyembah, pelayan, berhala-berhala. Begitu mereka kenal Yesus, ditebus, apa yang terjadi? Alkitab mengatakan mereka berbalik dari berhala yang kosong dan tidak ada artinya. Mulai sekarang mereka berbalik menyembah Allah dan melayani Allah yang hidup. Ini konsekuensi logis. Sangat simpel dan sangat sederhana sebenarnya. Bahwa ketika saudara mengikut Yesus, kita ditebus hari ini dalam kasih Tuhan, kita hidupnya beda, directionnya, arahnya jadi berbeda. Dan itu bukan sesuatu yang terlalu luar biasa, itu sesuatu yang logis. Anak saya sekolah rajin sekali. Dari kecil ya kita harapkan dia rajin, dan memang dia rajin sekolah. Dan rajin sekolahnya itu kami nggak pernah, sejak dia kecil SD kelas 2 nggak pernah tuh kita suruh paksa dia belajar. Kita nggak pernah dia belajar sendiri sampai sekarang dia sedang kuliah. Nggak pernah kita itu marah-marah, apalagi bentak-bentak suruh belajar. Nggak. Karena kita kasih tahu dia, ini kan kamu mau maju ya, kamu harus sekolah. Orang tuamu menyediakan semua persediaan untuk sekolah. Satu hari dia sekolah dan dia dapat nilai jelek. Ketika nilainya jelek, saya tahu bahwa karena ada kepindahan dari sekolah di luar negeri ke Indonesia, kesulitan dia. Cuma ketika saya tanya ke dia katakan, ini saya merah, raport sementaranya merah, bahasa Sunda. Dia raport dengan bahasa Sunda. Tapi kita bilang ke dia, ya sudah, asal kamu bertanggung jawab. Akhirnya ya lumayan lah, bisa lulus, bahasa Sundanya pas-pasan. Lalu satu hari dia belajar dan kemudian dia dapat ranking bagus, nilainya bagus. Lalu ketika ranking bagus, dia nyeletuk, dia bilang gini, "Pi, hadiahnya apa?" Saya bilang, "Nggak ada hadiah." "Loh, kok nggak ada hadiah?" "Memang tidak ada hadiah. Bahwa kamu naik kelas, bahwa kamu dapat nilai tinggi, itu adalah konsekuensi logis. Karena orang tua sudah biayain kamu sekolah. Bahwa kamu itu naik kelas, nilainya bagus, itu sih wajar. Masa orang tua sudah nyekolahkan kamu, nilainya bagus, hadiah lagi? Kan tidak. Hadiah bisa diberikan kepadamu, tapi itu datangnya dari kekuasaan Bapamu. Artinya kalau orang tua mau kasih hadiah, kita akan kasih. Tapi bukan karena kamu dapat nilai tinggi, maka kamu dapat hadiah. Tidak otomatis, karena yang logis adalah kamu dibiayain sekolah, kamu naik kelas. Itu adalah logis. Kalau naik kelas logis gak? Itu tidak logis. Jangan tidak naik kelas dikasih hadiah juga. Itu lebih tidak logis. Udah gak lulus, dapat hadiah lagi sepeda motor. Kan kacau ini. Tapi begitu dia naik kelas, saya katakan tidak ada, zero. Kalau kamu lulus, ranking 1 pun zero. Tidak ada hadiah. Karena konsekuensi logisnya adalah kamu diberikan fasilitas. Kamu harusnya mencapai itu. Kalaupun satu hari orang tua kasih kamu hadiah, itu pasti bukan urusannya dengan itu. Sama sekarang saudara melayani Tuhan Yesus. Saudara melayani Yesus mesti kasih hadiah nggak? Yesus sudah mati untuk kita. Yesus sudah menyerahkan nyawanya untuk kita. Maka konsekuensi logisnya adalah saudara hidup bagi dia. Jadi hidup bagi dia bukan satu pemberian kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan itu hutang kalau saudara kasih. Nah, Paulus bilang di sini, bagiku hidup adalah Kristus. Dalam Korintus dia katakan adalah hal yang logis. Jadi kalau saudara di sini hari ini diminta hidup bagi Tuhan Yesus, sebenarnya itu adalah hal yang logis. Bukan sesuatu yang terlalu wah, luar biasa lu, Bapak itu sudah main Tuhan. Luar biasanya apa? Kalau saya pulang ke rumah, istri saya masak di dapur, sediakan untuk saya terima kasih. Tentu saja. Tapi tidak bisa mengatakan, Ibu Agus itu luar biasa.
Dia itu bayangkan, dia masak loh. Apanya yang luar biasa gitu loh. Saya sebagai suami, ada kerjaan, saya bekerja siang malam, luar biasa nggak? Saya rasa ya biasa saja gitu. Yang luar biasa adalah sesuatu yang saudara kerjakan di luar itu. Misalnya gini, tahu-tahu istri saya masak untuk orang sekampung. Nah itu. Nah itu sesuatu yang out of duty dia. Dia masak sekampung sampai capek-capek gitu. Dan yang lebih luar biasa adalah suami yang pijitin dia malam-malam. Itu luar biasa. Karena itu tidak harus juga. Jadi saudara bisa bayangkan, hidup bagi Kristus sebenarnya adalah suatu hal yang logis, yang logik, yang masuk akal. Di luar itu justru yang tidak masuk akal. Saudara merasa melayani Tuhan sekarang harus melayani Tuhan sebagai suatu hal yang jasa kepada Tuhan. Nggak bisa. Yang lucu begini, kalau seorang tua, Tuhan beri kami anak, minta pernikahan diberkati, udah diberkati, minta kehamilan juga diberikan, ya kan? Punya anak, lalu anaknya menyerahkan hidup jadi hamba Tuhan. Hebat. Kadang-kadang saya pikir logikanya di mana? Kalau kita adalah milik Tuhan, ditebus oleh Tuhan, betul nggak? Amin. Amin. Atau kita pulang aja? Amin kan? Kita ditebus Tuhan, kita milik Tuhan, kita hidup bagi Tuhan. Kita nikah karena kita yakin itu jodoh dari Tuhan juga, betul nggak? Jangan bilang, "Ma, aku pikir-pikir, mungkin kamu bukan jodoh saya, Ma." Oh, bisa berantem tuh. Kita diberikan pasangan, lalu kita punya anak. Anak pun adalah pemberian Tuhan. Kalau anak ini mau jadi hamba Tuhan, Tuhan bilang, "Kau jadi missionary." Itu milik siapa? Jadi kali-kali dalam kebaktian, begitu kebaktian, KKR, pertobatan, suami tanya sama istri, "Ma, anak kita di mana?" "Di depan, Pak. Lagi maju." Puji Tuhan. Tapi kalau kebaktian penyerahan jadi misionari, "Ma, anak kita di mana?" "Di belakang duduk." "Maju nggak?" "Enggak." Puji Tuhan. Coba kalau maju bahaya. Logikanya di mana? Ada seorang majelis gereja kami bilang sama saya, "Pak, dia ini pengusaha, punya pabrik, turun-temurun punya pabrik. Kami punya anak 3, Pak, dan kami mau kasih tahu, kami berdoa supaya anak-anak kami jadi hamba Tuhan." Sesuatu yang berbeda ya, meskipun mengagetkan. Wah, jarang. Anak-anaknya 3 dari kecil didoakan jadi hamba Tuhan. Kalau Tuhan ingin pakailah Tuhan. Lalu dia mengatakan, "Sudah 2 orang, Pak. Anak yang pertama dan kedua sudah siap jadi hamba Tuhan, kalau Tuhan pakai." Istilahnya doakan yang ketiga. Ini perusahaannya lebih bagus-bagusnya jalan, ngomongnya begitu. Beda kalau ngomongnya gini, perusahaannya sudah bangkrut, hutangnya banyak, lalu kata Tuhan, "Pakailah anak kami." Itu kan lain. Tapi ini lagi bagus-bagusnya berkata Tuhan, 3 anak ini biar untuk Tuhan, hidup bagi Tuhan. Ya, saya kaget juga, bersyukur. Tapi sebenarnya kalau kita lihat logikanya, memang semua anak adalah milik Tuhan. Siapa kita yang boleh mengatakan hidup bagi Kristus adalah kemuliaan untuk Tuhan, suatu berkat bagi Tuhan? Kan enggak. Kalau orang melayani Tuhan sebenarnya bukan sesuatu yang terlalu hebat. Seorang melayani Tuhan itu bukan sesuatu yang terlalu hebat. Waduh, dia menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Kadang-kadang saya lucu juga. Artinya apa? Menyerahkan diri adalah hal yang logis. Itu kan miliknya Tuhan. Ya, kalau satu hari ada orang titip saya emas, permata, "Pak, saya mau keluar negeri, titip emas 5 kilo. Satu hari dia balik. Begitu dia balik, dia minta, "Pak, mana emas ya tadi?" Saya bilang, "Ada Mas Joko, Mas Agus." Lalu dia bilang, "Enggak, maunya emas." Saya balikin 5 kilo. Saudara menyaksikan itu. Luar biasa. Pak Agus Gunawan menyerahkan emas. Itu kan luar biasa, mau punyanya dia kok. Apanya yang luar biasa? Kalau Tuhan minta saudara hidup bagi dia, itu konsekuensi logis. Yang gak logis adalah sudah diminta-minta gak mau. Nah itu gak logis. Sudah dikotbahi, sudah diberitahu, tetap gak mau. Merasa itu milik persis. Dititipin apa? Mutiara, permata. Orang yang pulang luar negeri, "Pak, mana Pak?" "Oh gak bisa." "Lupa itu kan saya kasih 10 mutiara itu gimana? Permata itu." "Ya udah saya kasih 2. Udah untung saya kasih 2. Apa begitu? Seringkali ketika kita
melayani Tuhan, hidup bagi Tuhan, baru melayani sedikit sudah rasa berjasa, padahal itu milik Tuhan. Milik Tuhan. Kedua, saudara sekalian, hidup bagi Tuhan sebenarnya bukan cuma itu konsekuensi logis, itu adalah keuntungan. Kenapa keuntungan, saudara sekalian? Kalau saudara perhatikan, ketika saya saudara hidup buat yang lain selain Tuhan. Ambil contoh ya, saudara hidup untuk uang, untuk materi. Coba aja saudara hidup untuk uang. Nggak salah kita butuh uang. Tapi kalau saya sudah mulai hidup demi uang, pada akhirnya apa yang terjadi? Uang akan mengikat kita. Setelah uang mengikat kita, kita akan jadi budak uang. Dan setelah kita jadi budak uang, kita mati, kita dapat apa? Kita dapat apa? Kita dapat apa? Saudara hidup untuk manusia lain, coba. Saudara kagumi seorang perempuan, kagum dia, hidup bagi dia. Saya bukan berarti tidak mengasihi istri, maksudnya bukan ini. Tapi kalau saudara hidup demi perempuan, demi istri, setelah kita mati dapat apa? Saudara hidup demi suami, pokoknya suami yang minta, pokoknya dilakukan apa saja. Saya mau tanya, waktu meninggal, mati, dapat apa? Bukan berarti tidak mencintai suami atau istri. Juga hidup untuk gereja, saudara dapat apa? Saya beritahu di majelis saya melayani di gereja ini, bukan untuk gereja ini. Kaget. Saya hidup untuk Tuhan, tapi lewat gereja ini. Karena saudara hidup untuk gereja, waktu saudara mati, gereja tidak bisa beri apa-apa untuk saudara. Tapi kalau saudara hidup lebih tinggi tujuannya untuk Tuhan, lewat gereja, untuk Tuhan, demi Tuhan, mengasihi istri, demi Tuhan, mengasihi suami, demi Tuhan, kita cari uang, itu baru masuk akal. Sehingga ketika kita mati, kita masih dapat dari Tuhan. Maka Asaf seorang pemazmur berkata begini, Tuhan, di dunia ini apa sih yang aku inginkan? Tiada lain selain Engkau. Maka ada lagunya kita nyanyikan, selain Engkau tiada yang lain ada padaku di bumi. Itu kan ada lagunya. Selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain, karena kata Asaf, ketika dagingku, hatiku habis lenyap, Engkaulah kemuliaanku di surga. Hanya Engkau milikku. Dan kalau kita milik Tuhan di surga, di bumi dan di surga, kita dapat keuntungan. Jadi kalau buat saya, hidup bagi Tuhan itu adalah hal yang paling masuk akal. Kenapa? Karena begitu saya hidup bagi Tuhan, dari sisi keuntungan, saya diuntungkan. Kalau saya hidup untuk uang, saya jadi budak uang. Uang adalah budak yang paling bagus. Saudara punya uang, saudara mau pakai untuk apa saja, taat uang itu. Tapi begitu saudara jadi budak uang, kita disiksa oleh uang. Banyak orang siang malam hidupnya demi uang. Di Surabaya satu hari ada tetangga, Cik ke gereja Cik. Dia lagi punya toko laku. Kok gereja? Hitung uang aja nggak ada waktunya, habis. Kasihan nih Cik ini, karena ngitungin uang gitu. Buat saya kasihan, karena apa? Uang gede itu pasti susah dihitung. Nggak akan dihitung satu-satu kalau uang gede. Ditransfer itu baru uang gede itu. Kalau sama masih gini-gini ini masih uang kecil, amin. Percaya nggak? Kalau masih ngitung-ngitung uang gitu-gitu, itu namanya uang kecil. Karena uang gede itu yang ditransfer itu adalah uang besar, pasti ditransfer. Kalau uang kecil dihitung. Saya tidak tahu mengenai persembahan. Ada gereja di Jakarta tidak ada kolektor. Sebab kolektor itu uang kecil. Amin. Amin. Karena ada lagunya, persembahan kami. Nggak ada kolektor, kata gerejanya. Katanya gini, Tuhan tidak ingin uang kecil saudara. Kalau mau beri sama Tuhan, di luar sana ada kartu gesek sana. Saya pergi ke gereja itu, di depan saya seorang perempuan, kita antri, saya kebaktian, saya bilang ke anak saya, ini mana? Anak saya kan ke gerejanya sana. Mana ini kantong kolektor? Gak ada kolektor sini. Loh, gak ada persembahan. Tapi mau kasih persembahan di luar. Saya kebaktian, orang ngantri, kayak naik bioskop itu. Antri gitu. Terus di depan saya seorang mahasiswi perempuan, keren juga dia. Masuk, lalu gesek, itu ada gesek sendiri, masukin pin, gesek sendiri, keluar uang, selesai. Nah itu ada dua kan,
Biasa keluarnya 2, 1, 2. Diambil 1 set, dia pergi, dia lupa yang kedua keluar. Nah, kelihatan oleh saya 5 juta. Bukan 50.000, 5 juta. Wah, 5 juta itu. Lalu saya langsung gesek juga, saya naikin. Karena saya sungkan, mau dia jadi 5 juta. Jadi gereja itu sampai sekarang tumbuh luar biasa di Jakarta tanpa kolektor. Kalau nggak punya kartu gimana? Ada disediakan amplop. Jadi ambil amplop, masuk sendiri, masukkan sendiri. Nggak mau ngasih, nggak usah. Tapi kalau di gereja seringkali pakai gini, asyirnya yang keren-keren, yang kumisan, kasih. Kasih. Nggak perlu uang kecil katanya. Makanya gereja itu bertumbuh. Dan menurut penyelidikan, saudara boleh buktikan, kalau di gereja dibagikan amplop, persembahan meningkat kurang lebih 30%. Ini riset, bisa dicoba. Karena saudara tidak bisa masukkan uang kecil ke dalam amplop, kan sungkan sama Tuhan. Oh, amplopnya sudah bagus, nanti ditulis lagi ayat, barang siapa mau beri dia akan diberi. Ini boleh dicoba. Jadi kasih amplop, jangan kolektor. Karena kalau kolektor itu jeleknya apa? Itu uang Indonesia rusak oleh gereja. Dikual-kual, dikecil-kecil, rusak. Nanti dibuka-buka lagi, dihitung lagi. Sekali lagi, kalau uang kecil masih itu. Kalau ke restoran juga sama. Orang kaya kan selalu lihat kiri. Kalau orang kurang, biasa lihat kanan. Maksudnya menu. Kalau kita kurang, lihatnya kanan. Harganya berapa? Oh ini. Ke kiri baru lihat acar. Kan begitu. Kalau orang kaya kan enggak. Dia lihat kiri. Dia nggak peduli yang kanan. Dia lihat mau makan apa. Kalau orang yang biasa kita lihatnya kanan. Kalau hamba Tuhan apa lihatnya? Diem bingung. Bayar susah, nggak bayar susah. Nah kalau orang super kaya yang kaya raya, saya suka diajak itu, saya lihatin gitu. Kalau ke restoran, panggil kokinya. Hari ini menu spesialnya apa? Kokinya gini. Bukan. Di sini yang spesial apa? Oh, tapi bukan menu hari ini. Boleh nggak? Bikin yang spesial itu. Kan gitu. Sebentar. Lihat dulu bahannya ada nggak? Jadi dia bisa melawan menu hari ini. Dia bisa bikin yang spesial. Oh gitu caranya. Saya baru belajar caranya begitu. Jadi saya kasih tahu sama istri saya. Kalau kita makan jangan lihat kanan. Harus belajar lihat kiri. Lihat kiri. Saya kasih Tuhan, itu ibu itu Ci ke gereja Ci. Nggak sempet. Saya sampai akhir zaman dia nggak sempet. Kan kasihan. Jadi hari ini sosialis Tuhan bagi kita hidup adalah keuntungan. Kita nggak akan jadi budak. Saudara melayani Tuhan, kita akan jadi budaknya Tuhan, hambanya Tuhan. Tapi percayalah, menjadi hamba Tuhan adalah hal yang paling indah. Kenapa? Anda melayani Dia yang sudah mati bagi kita. Maka Paulus katakan, for me to live is Christ. Bagiku hidup adalah Kristus. Karena dia tahu dengan jelas, kata Paulus, kalau aku mengakhiri garis hidupku, kata Paulus apa? Tersedia bagiku mahkota. Tersedia bagiku berkat di sana. Saudara hidup bagi Kristus, gak pernah rugi. Amin. Coba saudara hidup bagi Yesus. Kapan ruginya? Carilah dahulu kerajaan Allah. Cari, sudah dapat keselamatan, dapat berkat, dan semuanya akan ditambah. Amin. Kapan ruginya? Sudah ditebus, diberikan kesempatan melayani, kesempatan berkontribusi, kesempatan bikin pahala, diberkati dengan damai sejahtera, sukacita, mati masuk surga, bahagia lagi. Coba, ruginya di mana? Dulu saya mau jadi hamba Tuhan, makan kangkung loh. Betul, saya makan kangkung cah. Gak ada ruginya. Anak saya bilang, Pi, aku mesti cari uang. Sambil kuliah cari uang. Carilah. Ini mau selesai. Dia bilang, gimana ya? Saya bilang, gini. Kamu cari uang itu betul. Karena kamu laki-laki. Satu hari kau hidupi istrimu. Tapi saya tidak peduli kamu cari uang berapa. Saya cuma mau peduli sama kamu sekarang adalah, kalau kamu cari uang, kamu harus cari uang dengan cara bahwa kamu masih punya banyak waktu untuk melayani Tuhan. Itu syarat saya. Karena kamu akan jadi bodoh setelah kamu cari uang, akhirnya kau kehilangan waktu, tenaga, kesehatan, sampai kamu tidak bisa melayani Tuhan. Itu kebodohan buat saya.
Saya sudah kenal banyak orang yang sekarang hidup, kerja, punya uang, lalu di sisa hidupnya tubuhnya lemah baru berkata, Pak, saya ingin melayani Tuhan. Terlambat. Terlambat. Anak saya ajarin saya begini, Pi, dalam segala sesuatu harus tetap menikmati. Maksudnya apa? Tapi pelayanan tetap harus nikmati. Kalau pergi ke mana, ke kota mana, kalau ke luar negeri, sempatkan untuk jalan-jalan. Mumpung ada di sana. Saya pikir-pikir benar juga. Nanti kalau papi gua mau jalan-jalan juga udah gak enak. Betul juga. Kalau saudara mau ke pantai hari ini, kalau anak umur 10 ke pantai, lari dia ke pantai. Betul gak? Belum berhenti mobil, loncat ke pantai, ke air. Kalau sudah umur 20, masih ke air. Umur 30, sudah mulai berenang, mulai ngurus anak, kan udah punya anak. Umur 40, mungkin gak lihat air, tapi gak mau ke air. Umur 50, umur 60, buka dulu mobil, angin gak? Kan begitu. Umur 70 ke pantai, ke air gak? Umur 80, mana ada 80 buka mobil, turun ke air jebur, dimakan hiu, tenggelam keluar. Kan enggak. Anak saya ingatkan betul. Saya rasa iya dia betul, Pi. Enjoy your life, dia bilang enjoy. Jadi saya belajar enjoy. Saya ngerti, dulu nggak kerja keras, nggak ada libur, nggak ada rekreasi. Sekarang kan sudah berbeda, jadi lebih segar gitu kan. Ya ada enjoymentnya hidup ini. Lalu saya bilang ke dia, saya ngajar kamu, saya sudah belajar dari kau, sekarang kau belajar dari saya. Cari uang penting, tapi jangan sampai kau cari uang jadi budaknya perusahaan. Jangan hidup demi perusahaan. Kau jadi bodoh sih. Kenapa akhirnya kau habis diperas? Pikir sekarang. Kau harus cari kerja, cari pekerjaan kamu yang membuat kamu tetap leluasa untuk melayani Tuhan. Anytime. Saya rindu kita juga tidak begitu, Pak, gak bisa kerja siang malam sampai gak lihat matahari. Gak sempat lihat matahari. Subuh sudah pergi, pulang larut malam. Coba kami sudah 5 tahun gak pernah lihat matahari. Itu bukan kerja, itu siksaan. Saudara mesti berdoa, hidup bagi Tuhan artinya apa? Kalau saudara ikut Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan semuanya ditambahkan kepada saudara. Gak ada ruginya. Nah ada rugi, maka saya kasih tahu sama anak saya. Tapi papi kan sudah sekolahkan mahal. Saya tidak pernah bilang sama kamu, kalau saya sekolahkan kamu mahal, kau harus kembalikan uang ini dalam 3 tahun. Gak pernah kan? Itu uang investasi kami untuk kau, kerajaan kepada hidupmu. Sekarang saya ingin minta, kau sekolah bagus, engkau sekarang hidup bagi Tuhan. Kalau saya jadi pendeta, terserah, nggak ada hitung-hitungan untuk Tuhan. Lakukan hidup bagi Tuhan. Jadi karena kita dapat keuntungan, apalagi yang saudara berita di dunia ini, kata Paulus, tidak sebanding. Roma berkata, tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan saudara beri di sini. Kelihatannya mulia, nggak ada bandingnya di sana, tuh jauh lebih mulia. Kita hidup hari ini bagi Tuhan, kita akan disempurnakan, dan di sana saudara akan dapat jauh lebih. Seorang kaya mati, kikir dia. Sama Tuhan dia hitung-hitungan. Satu hari dia mati, dia takut di sana miskin, nggak tahan kalau miskin. Dia bawa emas 2 kilo. Cerita ini, begitu sampai sana kaget. Emasnya dibanding dengan emas di surga, 7 jalanan emas. Luar biasa emas di surga itu, karatnya, mengkilatnya jauh. Dia punya, wah kok cuma begini. Dia taruh di bawah pohon di surga. Begitu ditaruh di bawah pohon, pelan-pelan terdengar suara, jangan buang sampah sembarangan. Karena emas saudara adalah sampah di surga. Amin. Jadi kalau hari ini ngumpulin, coba ke sana. Nggak ada artinya, kata Paulus, incomparable. Nggak bisa dibayangkan. Jadi kemudian saya pikir-pikir, ikut Yesus, hidup bagi Yesus, ruginya apa? Nggak ada yang rugi, kita untung terus. Maka Yesus mengatakan, barang siapa mengasihi aku, Yohanes berkata, lebih Yohanes, barang siapa mengasihi Tuhan Allah Bapa, dia akan dikasih. Barang siapa memuliakan Bapa, dia akan dimuliakan oleh Bapa, dan aku pun akan mengasihi dia. Luar biasa. Saudara memuliakan Allah, saudara akan dimuliakan. Jangan salah. Saudara hidup bagi uang, saudara direndahkan. Saudara hidup bagi dunia, direndahkan oleh dunia.
Saudara, hidup bagi manusia itu paling konyol. Kalau saudara hidup demi manusia, saya kasih tahu itu paling konyol. Gak ada yang lebih konyol daripada hidup seseorang demi orang lain. Itu paling konyol hidupnya. Tapi ketika kita hidup bagi Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Kita mengatakan kita sendirinya akan Jadi saya mau tanya, hidup bagi Tuhan ruginya apa? Gak pernah rugi. Malahan tadi konsekuensi logis. Malahan sekarang tidak pernah rugi. Dan yang ketiga, hidup bagi Tuhan akan menciptakan arti dari hidup saudara. Meaning of life. Maka Paulus berkata, hidupku adalah Kristus. Dia menemukan arti hidup pada Kristus, yang adalah Tuhan juru selamatnya. Manusia itu hidup selalu perlu arti. Kalau sesuatu itu masih berarti bagi manusia, dia mau hidup demi arti itu. Ambil contoh, orang kumpulan perangko, orang lain buang, dia kumpulin. Dia senang perangko, kenapa? Karena perangko itu berarti. Saya kenal di satu pulau ada seorang ketangkep curi apa? Curi ini loh, pintu itu sudah ada kaitannya itu. Nah, jendela itu namanya itu engsel ya. Ada kaitannya, capitannya pintu itu. Di seluruh kampung itu hilang terus karena dicuri sama dia. Digerebek satu hari, ternyata diketemukan di kamarnya banyak itu cantelan jendela pada hilang, dikumpulin. Dan ditanya kenapa? Karena dia sangat senang sama cantelan. Kalau saya punya anak kayak gitu, suruh produksi cantelan aja, jadi duit. Dikumpulin kenapa? Karena itu berarti. Orang nyelam ke bawah laut, bahaya sekali, mahal. Diving, terus ke bawah, lupa ke atas. Saya tanya ke mereka yang suka diving, kenapa sih? Pak, kalau sudah masuk ke laut, Pak, kita ada di dalam dunia lain. Dunia lain? Saya suka, Pak, tapi kadang-kadang yang di situ paling bahaya cuma satu, lupa waktu. Karena oksigennya habis, bahaya. Jadi harus 2 orang, selalu ngingetin. Tapi yang celaka, saya tanya, kalau 2 orangnya lupa, itulah Pak celaka. Yang 2 lupa gitu, nggak ada yang ngingetin. Karena indahnya. Ada orang pergi, saya suka mancing, fishing. Lama-lama mancingnya mulai rada ekstrim, ini juga agak bahaya. Biasanya di kolam, di Bandung. Sekarang belakangan saya pikir kagok hidup ya. Saya mau mancing di samudra aja. Jadi saya pergi mancing samudra, orang tanya mancing apa Pak? Hiu. Karena kalau ikan yang biasa sudah nggak enak, hiu. Jadi saya pergi baru 2 bulan lalu, saya pergi satu pulau, saya pergi mancing di luar. Itu ombaknya hampir 3 meteran. Tapi karena senangnya, saking senangnya, ini nelayan yang ngantar sudah muntah. Saya bertahan. Akhirnya dapat 3 ekor. Orang bilang kemarin Pak, sejam dapat segini-gini. 19 ekor 1 jam. Hari itu 3 jam lebih, dapat 3 ekor kecil-kecil. Lalu saya dapat foto-foto untuk istri, keluarga foto. Pak, kecil ini di foto, di zoom. Dia gede, di zoom. Saya tidak selalu mancing, paling sebulan, 2 bulan sekali. Saya ambil waktu. Kenapa sih? Orang bilang gila juga ya. Resikonya begitu pulang gila juga, resikonya kan tinggi. Tapi karena kesenangan, kita bayar harga. Kenapa? Bayar itu. Orang bilang kenapa nggak dibatalin aja? Uang bayar kapalnya 1 juta. Sayang dong. Nelayan bilang misalnya, Pak cuaca jelek, batal. Bayar nggak? Tetap bayar dong. Kan rugi. Ya kita jalanin aja. Karena apa? Berarti. Apalagi kalau mancingnya di Amerika itu rada licik. Karena pakai kapal. Wah, pakai sonar itu loh. Dilihat di bawah, ada ikan. Ayo siap, 1, 2, 3, go. Dengan pemancing orang bule itu. Begitu selesai kan mereka udah bosan. Siapa mau ikan? Saya ambil semua ikan. Menyenangkan karena ada arti. Orang lain bilang, ngapain sih? Pendeta mancing, rektor mancing. Mana ada rektor mancing? Saya bilang Presiden Amerika kebanyakan mancing. Presiden Soeharto juga baru mancing, tetap jadi presiden. Amin. Kenapa saya lakukan itu? Karena meaning. Ada arti. Relax sekali. Setelah kerja keras tegang minta ampun, itu relax. Karena ada arti.
hidup perlu arti. Saya mau nggak saudara sekalian cari kerja, baru lulus, gaji 2-3 juta. Lalu ada sebuah perusahaan berkata, oke, Anda kerja gaji 10 juta sebulan. Wah, gede sekali, 3-4 kali lipat. Iya, 10 juta. Kerjanya nggak perlu banyak susah-susah mikir. Masuk ke kantor jam 8, lalu menghadap tembok, lihat tembok. 10 juta sebulan. Ada yang mau? 10 juta loh. Mau coba? Sebulan kerjanya di jam 8 sampai jam 4. Coba kerjanya lihat di tembok. 10 juta. Mau? Bulan kedua udah jadi bagaimana tuh orang? Nah, bulan ketiga, bulan keempat pasti dirawat di rumah sakit jiwa. Tak mungkin orang. Kenapa tak mungkin? Gajinya dinaikin. Bulan keempat 20 juta masih mau? Saya nggak yakin. Kita udah mulai gila. Kenapa? Gak ada artinya kerjaan itu. Kerja apa? Di Jakarta kerja apa? Ya tembok. Bisa gila kita, kenapa? Karena tidak ada meaning. Gak ada artinya lagi. Tapi orang di dalam penjara bisa 5 tahun. Satu pendeta Richard Wurmbrand di Rumania 13 tahun di penjara, 3 tahun di kamar kecil di situ, tidak bisa lihat siapapun. 3 tahun kamarnya gelap, 3 tahun hidup. Kenapa? Dia masih ada di sana karena dia melayani Yesus. Masuk ke dalam penjara, disiksa 13 tahun hampir. Keluar dari penjara, dia terkenal. Dia menderita bagi Yesus. Kenapa? Dia tidak hilang. Karena ada arti. Dia disiksa, dipenjara karena Yesus. Kenapa sih orang masih mau disiksa, digergaji, digoreng? Itu karena rasul-rasul digoreng di minyak. Ayam goreng enak, bala-bala enak, tapi rasul digoreng kan nggak ada. Tapi itu yang terjadi, dimasukkan ke dalam minyak. Kenapa mereka mau melakukan ini? Karena ada meaning. Jadi Paulus berkata, hidupku adalah Kristus. Kalau aku disuruh mati, aku siap. Tapi aku lebih suka di dunia ini bekerja bagi Tuhan, karena dia katakan, yang aku kerjakan itu ada artinya. Aku mau bersama dengan kamu supaya, dia katakan, imanmu bertumbuh. Dengan lain saya lagi saudara Tuhan. Saya saudara kenapa harus hidup bagi Yesus? 1, karena itu adalah konsekuensi logis. Kedua adalah karena keuntungan yang tidak pernah selesai. Dan yang ketiga karena itu memberikan arti hidup saudara. Di luar ini sekalian saya saudara hidup untuk apa? Paulus mengatakan, for me to live is Christ and to die is gain. Maka hari ini kita melihat dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan bagiku mati adalah keuntungan. Makanya berkata, baik hidupku maupun matiku, aku mau hidup bagi Yesus. Maka sekalian hari ini kita bahas Paulus, orang yang sudah mati, betul tak? Jadi tadi itu kita ngomong dari jam 1 jam itu kita ngomong soal orang yang sudah mati. Kenapa? Karena orang yang sudah mati ini punya arti hidup. Dan dia mati pun kita masih ngomong hari itu, betul tak? Satu hari kita mati misalnya ngomongin kita nggak 100 tahun dari sekarang, ada nggak? Mestinya ada. Dan orang berkata di gereja Kanan Kudus, Kosambi, ini loh fotonya. 100 tahun yang lalu ada seorang yang hidup untuk Tuhan. Itu baru berarti. Satu hari saya akan meninggalkan dunia ini. Dan di saat itu sekalian pertanyaannya adalah, apa yang saya harus tinggalkan? Harimau mati meninggalkan teman-temannya. Kata anak kasih orang, Pak, harimau mati meninggalkan apa? Belangnya. Salah Pak, teman-temannya. Harimau mati meninggalkan belangnya, gajah mati meninggalkan gadingnya. Paulus mati meninggalkan apa? Dia mati meninggalkan kesaksian. Hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan yang berarti. Keuntungan yang diterima, dia katakan, tersedia bagiku mahkota. Kehidupan yang diberikan Tuhan bagiku. Dia hidup bagi Yesus. Dia selesaikan tugasnya. Konsekuensi logisnya tercapai. Keuntungannya tercapai. Arti hidupnya tercapai. Dan dia menjadi berkat. Sampai hari ini. 2000 tahun setelah dia hidup. Saya rindu hidup kita kayak gitu sesekali. Bukan cuma sekedar hidup flat, biasa. Tapi sebuah hidup yang dipersembahkan bagi Tuhan. Amin. Baik pria, wanita, suami atau istri. Kita hidup bagi Tuhan. Karena ketika kita meninggalkan jasad tubuh kita,
Ada satu yang kita sudah tinggalkan, yaitu kehidupan yang berarti bagi Kristus dan untuk kita sendiri dan untuk generasi berikutnya. Mari kita berdoa.